Ya. Rapat hari ini bagaimana Mas Hasto? Ya baik, terima kasih rekan-rekan pers. Jadi rapat tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Profesor Mahfud MD hari ini dipimpin langsung oleh Pak Arsyad Rashid dan juga beberapa deputi yang langsung mengintegrasikan seluruh aspek-aspek strategis pemenangan Pak Ganjar Prof Mahfud yang memang mendapat respon yang sangat luas karena di tengah-tengah persoalan terkait dengan demokrasi, persoalan terkait dengan apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi, politik nepotisme, Pak Ganjar dan Prof Mahfud menghadirkan suatu komitmen di dalam memegang teguh amanat reformasi dan kemudian memastikan bagaimana jalan Indonesia unggul melalui gerak cepat kepemimpinan Pak Ganjar dan Prof Mahfud yang memang dikenal tidak hanya karena kompetensinya, track recordnya, kemudian pengalaman yang luas di institusi negara, legislatif, kemudian eksekutif, dan juga Prof Mahfud bahkan di yudikatif. Sehingga gerak pemenangan baik di udara, di darat, maupun juga penggalangan khusus berdasarkan wilayah-wilayah strategis, segmen-segmen strategis itu semakin dimantapkan. Jadi semakin terkonsolidir antara partai politik, relawan, dan juga partisipasi masyarakat secara langsung yang rata-rata kami mendapatkan banyak dukungan dari kalangan cendekiawan, budayawan, dari para intelektual yang begitu gelisah melihat perkembangan demokrasi saat ini. Mas Hasto, kemarin Pak Ganjar bertemu dengan Pak Bas, apakah Pak Bas terkait dengan tokoh-tokoh siapa nanti Pak Arsyad yang akan menyampaikan setelah rapat selesai ini, karena saya ada juga rapat lain, karena tadi kami laporkan di dalam rapat tim pemenangan nasional bahwa nanti pada tanggal 3 November hari Jumat akan dilakukan dalam upaya untuk menghadirkan politik yang penuh kegembiraan, sportivitas, akan diadakan final sepak bola antar kampung yang final, yang acaranya di Gelora Bung Karno, di stadion utama Gelora Bung Karno, itu dalam rangka Indonesia menjadi tuan rumah dari U17. Mas kemarin Mas Hasto kemarin baliho pendapatnya Pak terkait Pak Ganjar sikap TPN dengan baliho. Suatu hal yang mendapat respon sangat luas dari masyarakat. Ya, terlebih sebelumnya Bapak Presiden kan mengumpulkan para PJ dan kemudian memberikan berbagai arahan-arahan bahwa seluruh pejabat gubernur harus dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Tetapi terjadi kejadian yang menurut kami tidak perlu dilakukan karena terjadinya politik diskriminasi. Apa yang terjadi dengan kehadiran Bapak Presiden ketika di Sumatera Barat dengan yang terjadi di Bali ternyata dua hal yang sangat kontradiktif. Tapi respon dari masyarakat sangat menguatkan kami bahwa demokrasi yang ditandai dengan hak untuk menyampaikan ekspresi melalui pemasangan bendera-bendera partai politik yang oleh KPU sudah ditetapkan sebagai peserta pemilu, kemudian juga baliho termasuk dari Pak Ganjar, Prof Mahfud yang diturunkan, itu mencederai rasa keadilan. Tetapi respon dari masyarakat luas telah menguatkan dan semakin menguatkan kami bahwa abuse of power itu tidak bisa dilakukan di dalam iklim demokrasi yang baik. Jadi ada kaitannya dengan pengumpulan PJ kemudian ada penurunan baliho tersebut, Mas? Yaitu dari pendapat yang disampaikan oleh para pengamat. Kami kan mendengarkan seluruh dinamika yang berkembang, sehingga tidak perlu hal-hal yang berlebihan dilakukan, apalagi itu sifatnya diskriminatif. Tetapi sisi antitesanya itu muncul suatu gerakan pemilu jurdil. Apa yang dilakukan oleh Prof Nurholis Majid
yang saat itu membentuk Komite Independen Pemenangan Pemilu ini kembali disuarakan oleh para aktivis, dan menurut kami suatu hal yang sangat baik untuk dilakukan. Mas, Nah, jadi langkah selanjutnya yang akan dilakukan TPN untuk soal penurunan baliho itu gimana, Mas Hasto? Tidak terjadi, Mas. Ya kita lihat masyarakat yang kemudian menyuarakan bahwa dengan penurunan baliho, bendera PDI secara sepihak, dan kemudian muncul bendera dan atribut-atribut secara masif dari partai lain, itu kan kemudian menimbulkan kecurigaan. Ya, jadi masyarakat sudah sangat cerdas, masyarakat sudah menjadi bagian dari instrumen yang sangat penting di dalam memastikan agar pemilu berjalan dengan fair, dengan demokratis dan tanpa abuse of power. Itu suara-suara dari masyarakat loh, bukan dari PDI Perjuangan. Kami hanya menangkap suara-suara itu. Berarti apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi untuk Apa yang disampaikan oleh Ketua DPC, apa yang disampaikan oleh Ketua DPC PDI Perjuangan di Gianyar sudah mewakili kami. Itu sudah mencerminkan apa yang ada di dalam suara hati seluruh simpatisan